Di dalam K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, terdapat PAK atau penyakit akibat kerja. Apa itu penyakit akibat kerja atau PAK? Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. PAK tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu secara internal dan eksternal, di mana internal yaitu oleh pekerja itu sendiri, sedangkan eksternal oleh lingkungan kerja. Penyebab penyakit akibat kerja itu terdiri ada beberapa. Yang pertama yaitu golongan fisik, yaitu terdiri dari radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, dan vibrasi. Yang kedua, golongan kimiawi, semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Yang ketiga, golongan biologi, yaitu bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Yang keempat, golongan ergonomik, yaitu desain tempat kerja, beban kerja, dan yang terakhir golongan psikososial, yaitu stres, psikis, monotoni kerja, dan tuntutan pekerjaan. Ini merupakan fenomena piramida PAK, di mana PAK dikenal sebagai penyakit yang ada dengan kaitan pekerjaan, merupakan bagian yang dapat dilaporkan, sedangkan ada upaya medik namun hubungan sebab akibat timbulnya penyakit tidak jelas merupakan tidak dilaporkan, ada gejala tapi tidak diteliti lebih lanjut, serta terpapar gejala penyakit tidak ada. Diagnosis PAK. Terdapat beberapa, diantaranya tidak ada PAK atau tidak terjadinya PAK, tak terdiagnosis, tidak ada diagnosis yang terjadi di dalam PAK tersebut, tak dilaporkan terjadinya PAK tersebut, data awal tidak ada dari adanya PAK itu, serta monitoring lingkungan kerja tidak dilakukan baik oleh pekerja atau petugas K3 sendiri. Problema mendiagnosa PAK. Yang pertama, PAK relatif ditegakkan diagnosanya. Yang kedua, berbagai PAK mempunyai waktu inkubasi yang lama. Yang ketiga, kurangnya sarana bantu untuk mendiagnosa PAK. Yang keempat, kurangnya kemampuan untuk mendiagnosa PAK. Langkah mendiagnosis PAK. Untuk mendiagnosis PAK memerlukan beberapa langkah-langkah, diantaranya yang pertama, diagnosis klinis atau yang biasa dilakukan oleh kesehatan. Yang kedua, menentukan hubungan sebab akibat terjadinya PAK tersebut. Yang ketiga, jumlah pajanan yang dialami yang sedang terjadi. Yang keempat, kemungkinan penyebab lain yang terjadi pada PAK itu. Yang kelima, menetapkan diagnosis PAK yang sedang terjadi. Jenis-jenis PAK. PAK tersendiri memiliki jenis-jenis yang terbagi dalam beberapa penyakit. Yang pertama ada penyakit silokosis atau pencemaran debu silika bebas. Yang kedua itu ada penyakit asbestosis, debu atau serat asbes. Yang ketiga ada penyakit bisnosis atau debu kapas atau serat kapas yang terdapat di udara, dan yang penyakit antarakosis, debu batubara, dan masih banyak lagi PAK yang ada di dunia pekerjaan atau perusahaan tempat kita bekerja. Pencegahan PAK. PAK dapat dicegah dengan melakukan upaya berikut. Yang pertama ada pencegahan primer, di mana perilaku kesehatan seorang pekerja, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, serta olahraga. Yang kedua ada pencegahan sekunder tingkat menengah, yaitu pengendali melalui peraturan perundang-undangan, di mana setiap K3 itu memiliki peraturan perundang-undangnya sendiri. Yang kedua itu pengendalian administrasi. Yang ketiga penggunaan APD atau alat pelindung diri. Yang keempat pengendali jalur kesehatan. Dan pencegahan yang terakhir yaitu pencegahan sekunder. Yang pertama pemeriksaan kesehatan prakerja. Yang kedua pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan setiap sebulan sekali atau 6 bulan sekali. Yang ketiga pemeriksaan lingkungan berkala, pemeriksaan lingkungan pekerjaan dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir itu pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. Oke, terima kasih.